Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Arianto Budiono dari Serui, Kepulauan Yapen, Papua, menyapa saudara melalui Rema, Renungan Malam. Hari ini Sabtu 24 Juli 2021. Firman Tuhan diambil dari Mazmur 31 ayat 25 yang berbunyi demikian. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Sebelum kita renungkan firman Tuhan ini, mari kita akan tunduk kepala dan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, hamba-Mu ingin menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah hamba bisa menyampaikan isi hati Tuhan, menguatkan mereka yang mengalami beban berat, mengalami kesulitan, mengalami pergumulan. Dan hari ini Tuhan, kami rindu supaya setiap jemaat-Mu dimanapun berada boleh mendengarkan firman Tuhan ini, membuka hatinya, membuka pikirannya, membuka hidupnya untuk diisi dan ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kuasa Yesus menyertai kami sekalian. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini banyak orang sedang mencari keamanan untuk dirinya. Tapi di manakah tempat yang aman sekarang ini? Kita keluar rumah, ada corona, ada virus corona. Kita di dalam rumah tiba-tiba terjadi gempa dan rumah kita rubuh. Tidak ada tempat yang aman. Dimanapun di dunia ini tidak ada tempat yang aman. Orang-orang sedang mengalami kekhawatiran, orang-orang sedang mengalami ketakutan, banyak orang yang sedang mengalami ketidakamanan di dalam hidupnya. Mana tempat yang aman? Alkitab mengatakan tempat yang aman hanya di dalam tangan Tuhan. Sekali lagi saudara, hanya di dalam tangan Tuhan tempat yang aman itu. Pemazmur mengajak kita sekalian, khususnya di ayat yang terakhir dari Mazmur 31. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Pemazmur memberikan nasihat yang luar biasa, menguatkan kita, supaya kita menguatkan hati kita. Karena apa? Karena kita berharap kepada Tuhan. Hari-hari ini kita sedang berharap kepada Tuhan. Kapan ya pandemik ini berakhir? Kapan ya kita bisa beraktivitas seperti sedia kala? Kapan ya kita bisa beribadah bersama-sama tanpa ada kekhawatiran, tanpa ada ketakutan, tanpa ada rasa takut untuk kena virus atau terpapar virus corona? Kita berharap banyak perubahan dalam hidup kita, tetapi seringkali harapan kita tidak sesuai dengan apa kehendak Tuhan. Seringkali yang kita harapkan berbeda apa yang Tuhan kehendaki dan Tuhan rencanakan. Meskipun demikian saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita supaya kuatkanlah hatimu. Ada banyak orang yang sekarang mulai kecil hati. Ada banyak orang yang sekarang mulai khawatir. Bahkan orang-orang percaya mulai takut dengan kehidupan ini. Tetapi Alkitab memberitahukan kepada kita, kuatkanlah hatimu. Kenapa? Karena Yesus Kristus, Tuhan kita, Sang Gembala Agung kita, memberikan pertolongan-pertolongan kepada kita dalam setiap kesesakan, setiap kesulitan dan masalah yang kita hadapi. Kuatkanlah hatimu, karena kita berharap kepada Tuhan. Hal kedua yang disampaikan oleh pemazmur adalah teguhkanlah hatimu. Mengapa saya dan saudara berharap kepada Tuhan? Karena kita meneguhkan hati kita. Tantangan, persoalan, kesulitan hidup seringkali membuat kita menjadi ngelokro, kalau orang Jawa bilang, menjadi tidak bersemangat, menjadi lunglai, menjadi lesu. Tetapi firman Tuhan mengatakan teguhkanlah hatimu. Kita adalah orang-orang yang menaruh harapan kita kepada Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus kita akan mengalami jaminan keamanan. Karena Tuhan Yesus
pernah berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini merupakan sebuah jaminan yang luar biasa. Untuk itu teguhkan hatimu, berharaplah terus kepada Tuhan di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sulit ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari terus kita menaruh harap kita. Jangan pernah meninggalkan pengharapan kita kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Kiranya renungan malam hari ini akan menolong kita untuk kita kuat, untuk kita teguh di dalam hari-hari yang akan kita lalui ke depan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk firman yang sudah kami baca, kami dengarkan dan kami renungkan. Meteraikanlah ya Tuhan firman ini di dalam hati dan pikiran kami, supaya kami boleh terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.